Assalamualaikum, halo sahabat, bertemu kembali dengan saya. Hari ini kita akan membahas keluhan yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari seorang wanita, yaitu PMS, Premenstrual Syndrome. Seperti sesi sebelumnya, yang disebut sindrom atau sindroma adalah kumpulan gejala. Jadi, berbagai gejala yang disatukan, maka itu merupakan tanda dari suatu diagnosis atau suatu keadaan disebut premenstrual syndrome. PMS biasa terjadi pada wanita kurang lebih 10 hari atau kadang-kadang malah pertengahan dari menstruasi. Tapi tentunya sesuai namanya adalah sebelum menstruasi. Nah, apa saja gejalanya? Gejala itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah gejala secara psikis. Gejala secara psikis yang sering terjadi adalah irritable. Jadi kalau istilah sekarang sensitif nih, jadi gampang tereksitasi, gampang tersinggung atau seperti itu. Karena saya sendiri juga belum pernah mengalami. Kemudian gangguan lainnya adalah sebagian sampai mengganggu pola keseharian. Misalnya gampang lelah, kemudian sulit tidur, kemudian tidak bisa berkonsentrasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah gejala secara fisiknya. Jadi sebagian orang mengeluh, saya kok jadi sakit semua badan saya, terutama di sendi-sendi kok kayak linu-linu dan sebagainya gitu. Yang kedua, kadang-kadang di payudaranya terasa lebih peka, tenderness dan sebagainya. Dan kadang-kadang justru itu untuk tanda bahwa saya mau menstruasi ini. Tapi kalau namanya PMS, gejala itu sudah sampai mengganggu kehidupan keseharian seorang wanita itu. Bahkan kadang-kadang pada keadaan yang khusus bisa sampai terjadi misalnya anoreksia, nggak mau makan berkepanjangan, atau justru bulimia, makan terus sebagai ekspresi atau manifestasi dari gangguan secara psikis tadi. Itu adalah sindromanya, kumpulan gejalanya. Nah, penyebabnya apa? Terkait dengan hormonal. Jadi jawabannya, kenapa terjadi PMS adalah terkait dengan keseimbangan hormonalnya seorang wanita. Seperti diketahui bahwa hormon wanita yang paling penting adalah estrogen dan progesteron. Ada hormon lain, LH dan FSH, tapi yang utama adalah dua hormon ini. Nah, ketika misalnya hormon estrogen yang tanda kutip itu dinamakan hormon wanita itu drop, nah disitulah mulai timbul gejala PMS. Nah, setelah tahu gejalanya, penyebabnya, kemudian bagaimana menghadapinya. Jadi menghadapinya adalah yang pertama, kita harus paham bahwa PMS itu sebenarnya tanda kutip memang terjadi secara siklik. Jadi tidak harus kemudian seseorang khawatir berlebihan, harus selalu memeriksakan diri ke seorang dokter dan sebagainya. Karena memang harus dipahami demikian. Kalau tidak nanti justru keluhannya itu berlebihan karena khawatirnya. Yang kedua, ya tentunya menata diri, karena tadi memang begitu bawaannya sensi. Kemudian kalau memang ada keluhan misalnya linu-linu, boleh minum painkiller, obat penghilang nyeri. Kelompok-kelompok itu banyak di pasaran. Kemudian tentunya ditunjang dengan aktivitas, mungkin olahraga ringan dan sebagainya. Kalau memang bawaannya misalnya tidak bisa istirahat, ya diatur bagaimana
kita, seseorang itu bisa menyamankan dirinya. Pada keadaan khusus, hal seperti ini bisa menjadi suatu keluhan yang berat. Bahkan beberapa pasien karena berulang dan berat bisa ke arah depresi. Tapi dengan pemahaman yang baik, insya Allah tidak terjadi demikian. Demikian sahabat sekalian, silahkan tulis komentar, boleh juga ajukan pertanyaan. Nanti akan kita bahas pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.